Selamat siang semuanya. Sebelum Anda nantinya akan mempelajari lanjutan materi basis data yang disusun sesuai dengan buku teks yang ada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu mengenai aplikasi database ya. Pada minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai apa itu pengertian database. Saya sudah menjelaskan beberapa hal pengantar konsep database, pengertian database, dan hal-hal yang lain. Tetapi mungkin Anda masih belum begitu mengerti ya, database ini sebenarnya apakah terkait ilmu teori atau ilmu manajemen atau terkait dengan matematika atau terkait dengan pemrograman ya. Jadi paling dekat basis data itu terkait dengan pemrograman, tapi sebenarnya juga bukan membuat program juga gitu. Jadi mungkin Anda masih belum benar-benar tahu itu apa, basis data itu apa, sehingga saya akan mencoba untuk menjelaskan aplikasi sistem basis data supaya Anda diharapkan mengerti apa itu sistem basis data. Nah, ini adalah contoh skripsi yang dibuat oleh kakak kelas Anda angkatan 2018 ya. Jadi judulnya adalah Perancangan Sistem Informasi Pencatatan Transaksi dan Manajemen Inventaris pada Toko Mainan AHA Toys berbasis web ya. Nah, disusun oleh mahasiswa atas nama Valencia Anggreni ya. Mengapa saya memilih contoh ini ya? Sebenarnya tidak ada suatu alasan khusus mengapa saya memilih judul ini ya. Saya memilih judul ini hanya berpikir ini adalah salah satu contoh yang bisa dijelaskan, sudah disusun dengan baik. Nah, jadi saya berikutnya akan menjelaskan skripsi ini seperti apa secara umum dan hubungannya dengan basis data itu seperti apa. Sehingga diharapkan Anda mengerti definisi dari sistem basis data. Nah, saya langsung akan menuju ke penjelasan aplikasi ini ya. Jadi penjelasan aplikasi ini itu seperti apa gitu ya, supaya Anda mengerti nanti jalan ceritanya. Nah, jadi pertama-tama ini adalah suatu sistem berbasis web ya, yang terkait dengan sistem informasi yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, di mana ini ada transaksi-transaksi ya terkait manajemen inventaris pada toko mainan gitu ya. Nah, jadi ini adalah tampilan utama ya. Ini adalah tampilan utama dari website itu. Pertama-tama kita akan melakukan login dulu ya. Dan pada saat melakukan login, maka user akan diminta untuk menginput data username dan password ya. Apabila nanti username-nya salah atau password-nya salah, maka ada tampilannya. Setelah berhasil melakukan login, maka akan disampaikan tampilan utamanya seperti ini. Ada tombol-tombol penjualan, pelanggan, produk, ada tombol pengguna. Ini ada yang paling ujung kanan itu ada tombol notifikasi ya. Notifikasi itu biasanya kalau diklik itu adalah notifikasi yang masuk ke email Anda atau ke akun Anda, peringatan mengenai beberapa hal. Misalnya ada login yang gagal, atau ada percobaan untuk masuk ke akun yang sesungguhnya tidak sesuai, atau misalnya dalam contoh
Contoh ini adalah misalnya produknya kurang. Nah, ini contoh tampilan mengenai penjualan. Ini contoh tampilan apabila usernya adalah kasir. Apabila usernya adalah kasir, maka tampilan adalah penjualan, pelanggan, produk, dan pengguna. Nah, kasir itu bisa melakukan apa aja? Atau dia bisa melihat menu apa saja? Penjualan, pelanggan, pembelian, supplier, produk, dan pengguna. Nah, kemudian di sini ada tampilan, ini adalah tampilan utama untuk admin gudang ya, berbeda lagi. Kalau tadi kan untuk kasir ya. Untuk kasir, kemudian yang ini kok sekarang adalah admin gudang ya. Nah, jadi saya ulangi bahwa yang kalau kasir itu menunya yang ini ya. Kalau yang admin gudang itu yang ini. Jadi berbeda ya. Hak aksesnya berbeda. Nah, kemudian kalau admin toko menunya beda lagi, lebih besar lagi. Ya. Nah, itu adalah tampilan-tampilan dari menu utama. Kemudian ada juga mengenai dashboard ya. Dashboard itu bisa diakses oleh pemilik toko. Dashboard itu misalnya data-data mengenai total omsetnya berapa, order penjualan berapa, jumlah pelanggan, penjualan, pembelian, produk terlarisnya apa saja, kategori produk terlaris, kemudian ada stok produk toko juga ditampilkan di sini, ada total pengeluaran, total order pembelian ya. Nah, kemudian ada cetak laporan ya, laporan mengenai dashboard ya. Kemudian laporan penjualan dari tanggal berapa sampai berapa. Kemudian juga laporan pembelian ya. Pembelian itu berbeda dengan penjualan. Kalau penjualan yang beli adalah user, kalau pembelian yang beli adalah toko membeli bahan baku atau membeli barang dari supplier. Nah, ini ya misalnya data penjualan, tampilan data penjualan ya. Kemudian saya ingin menjelaskan lebih jauh ya. Misalnya mengenai pembayaran. Pembayaran itu kita perlu inputkan data pembayaran pada transaksi penjualan. Kemudian misalnya ini adalah nota transaksi penjualan. Nah, kemudian juga ada misalnya ada mengenai diskon ya. Anda bisa memasukkan input mengenai diskon. Diskonnya namanya apa? Besarnya berapa? Periodenya kapan? Ya, misalnya ini diskon potongan 10%. Jumlahnya berapa? Kategorinya apa? Periodenya gitu. Nah, ini nanti ada tampilan misalnya kita mau mengedit diskonnya itu ya. Kemudian ya ini mostly mengenai tampilan diskon. Kemudian kalau pelanggan itu dia akan ada beberapa tampilan yang berbeda ya. Maksudnya ini adalah tampilan data pelanggan maksudnya. Data pelanggan itu ada data nama, nomor handphone, golongan, status ya. Kemudian kita bisa menambahkan data pelanggan di sini. Pelanggan baru siapa saja ya. Kemudian transaksi pelanggannya itu bagaimana. Kemudian nama pelanggannya ini kita bisa edit data pelanggan. Kita bisa menghapus data pelanggan ini. Menghapus data pelanggan misalnya. Kalau pembelian juga ada histori pembelian ya. Kemudian ada berbagai ini apa? Cetak data pembelian ya. Pembelian yang sudah dilakukan toko kepada supplier. Ya. Ini tadi
cetak data pembelian itu seperti ini. Dan seterusnya. Nah, jadi intinya dapat disimpulkan bahwa tugas akhir ini mencakup apa saja. Tugas akhir yang dijelaskan ini ya. Tadi kan kita sudah membahas contoh-contoh tampilannya itu. Jadi intinya ini yang pertama itu tentang pencatatan transaksi ya. Pencatatan transaksi. Kedua, tentang manajemen inventaris. Jadi apa yang dibuat di sini tugas akhirnya ini adalah tentang pencatatan transaksi dan manajemen inventaris pada toko mainan. Tadi sudah dijelaskan ada diskon, ada edit pelanggan, ada data pembelian, data mencetak data, pembayaran dan sebagainya. Nah, jadi tugas akhir di prodi sistem informasi itu salah satunya ya, karena ini tidak semua seperti ini. Salah satunya adalah sistem informasi untuk transaksi. Untuk transaksi berbasis web ya. Nah, karena ini sistem informasi pencatatan transaksi, berarti ada pembuatan program, ada codingnya ini. Kalau salah satu skripsi sistem informasi itu ada pembuatan codingnya gitu. Ya, ada pembuatan codingnya. Lah, codingnya itu contohnya misalnya apa di sini? Sistem dibuat berbasis web dengan bahasa PHP. Dengan bahasa PHP. Kalau sekarang Anda belajar bahasa Java. Nanti kalau Anda belajar web, Anda akan belajar salah satunya bahasa pemrograman PHP selain bahasa pemrograman lainnya. Nah, jadi sistem informasi itu harus dibuat dengan bahasa PHP. Nah, tapi Anda harus ingat bahwa di dalam melakukan penyimpanan data kan ada data pelanggan tadi, data diskon, data pembelian, data barang mainan, data kapan histori transaksinya. Nah, semua itu disimpan di dalam yang namanya sistem basis data. Dalam hal ini, sistem basis datanya menggunakan MySQL. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan lebih jauh tentang sistem basis data. Ya, jadi codingnya itu kan pasti ada tampilan-tampilan itu kan pasti dibuat pakai coding ya. Kalau nggak dibuat pakai coding kan nggak bisa muncul tampilan-tampilan yang seperti tadi ya, tampilannya keluar apa. Nah, tapi jangan lupa untuk menyimpan data ini diperlukan namanya sistem basis data. Nah, sistem basis data itu ini adalah contoh sistem basis data yang digunakan pada skripsi yang dibuat. Jadi ada tabel untuk menyimpan data customer. Ada tabel untuk menyimpan data supplier. Ada tabel untuk menampilkan atau menginput data atau mencari data tentang pembelian, pembayaran, produk, harganya seperti apa, ya, diskonnya seperti apa, penjualan. Nah, jadi dengan demikian coding yang akan dibuat coding dengan misalnya bahasa pemrograman PHP untuk menampilkan tampilan tadi. Tapi data-data itu kan ada yang disimpan, diambil, dicari, dan sebagainya. Nah, data itu disimpan ya di dalam namanya sistem basis data. Jadi, sistem basis data itu kemudian dituliskan dalam tabel-tabel ini. Nah, bahasa yang digunakan untuk implementasi sistem basis data itu menggunakan MySQL. Nah, lebih jauh nanti akan dijelaskan deskripsi tabelnya itu. Deskripsi tabel misalnya user ID itu tipe datanya apa. Nah, ini tipe data itu seperti dalam pemrograman ya. Ini misalnya panjangnya 11. Ada tipe datanya namanya varchar, panjangnya 30 dan seterusnya. Kemudian kalau tabel customer itu dia ada field customer ID, tipenya integer, panjangnya 11. Customer name,
varchar 50, customer contact, varchar 12, customer type, varchar 20, customer status, varchar 15, dan seterusnya. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, tetapi setidaknya kita sudah tahu bahwa salah satu contoh skripsi di Prodi Sistem Informasi adalah ya tadi perancangan sistem informasi, pencatatan transaksi dan manajemen inventaris pada suatu toko mainan. Sistem informasi itu memiliki komponen apa? Dalam hal ini tadi kan sistem informasinya berbasis web ya. Itu memiliki terdiri dari apa untuk bisa menghasilkan itu? Ada unsur tampilan yang nanti akan digunakan oleh user, tampilan programnya itu di dalam basis web itu harus dikembangkan dalam bahasa pemrograman tertentu, misalnya tadi PHP. Tetapi itu untuk transaksi-transaksi dan penyimpanan data itu disimpan dalam sistem basis data yang menggunakan MySQL. MySQL itu bahasa pemrogramannya atau platform, atau kalau nanti kita belajar namanya sistem manajemen basis data namanya. Itu menggunakan MySQL. Nah, di dalam MySQL itu Anda bisa membuat tabel-tabel yang tadi saya jelaskan. Dan juga ada perintah SQL. Ya, saya tidak membahas perintah SQL di sini, tapi dari hal ini saya berharap Anda mengerti apa itu sistem basis data. Jadi kesimpulannya, untuk misalnya Anda membuat coding atau Anda membuat aplikasi berbasis web itu ada ini tampilannya ya. Tampilannya itu harus dibuat dengan coding ya. Saya bahasa PHP atau Java dan sebagainya. Nah, ini ada namanya sistem basis data. Coding di sini akan mengakses sistem basis data. Ya. Saya nulisnya salah ini sebentar. Database. Coding ini senantiasa mengakses database gitu. Nah, maka yang kita pelajari selama 3 SKS pada semester ini ya, database itu ya ini tentang data-data ini, bagaimana menyimpan data dan sebagainya yang diakses oleh coding yang Anda buat gitu. Nah, pada semester ini coding ini juga ada penilaiannya di mata kuliah struktur data, atau dasarnya itu adalah dasarnya itu adalah mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, kemampuan Anda untuk membuat coding itu kemudian nanti bisa mengakses database. Nah, itu nanti bisa ada nilainya di mata kuliah database, ada nilainya mungkin di mata kuliah struktur data. Begitu ya. Nah, tapi kan kalau contoh yang saya tampilkan ini adalah aplikasi berbasis web ya. Tapi kan Anda belum belajar aplikasi berbasis web atau web design atau web programming, Anda belum belajar. Jadi nanti aplikasi desktop biasa yang akan yang nanti akan Anda buat pada project ya. Nah, sekarang Anda sudah mulai memikirkan projectnya apa ya. Misalnya sistem informasi, pencatatan transaksi pada pada laundry, misalnya pada pemesanan makanan, pemesanan tiket bioskop, nah dan seterusnya ya. Saya kira itu mengenai contoh aplikasi database. Mudah-mudahan Anda mulai mengerti apa itu yang dimaksud dengan database, karena kalau saya tidak menjelaskan aplikasinya sepertinya abstrak ini. Pelajaran database itu mengenai apa? Saya kira itu saja, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda akan mendengarkan video-video selanjutnya. Terima kasih.